Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Pembacaan untuk renungan kita pada pagi hari ini saya pilih dari Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu berbicara tentang buah adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya menurut kacamata firman Tuhan. Dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 memang adalah satu cerita yang benar-benar pernah terjadi, di mana Yesus memang melihat sebuah pohon ara di Yerusalem. Cerita mengenai pohon ara ini merupakan satu cerita yang adalah penggambaran Tuhan Yesus kepada umat Israel atau umat Tuhan pada masa itu. Pohon ara digambarkan sebagai sebuah pohon yang memang harus ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, maka dia akan dikutuk dan menjadi kering, kemudian dia tidak berbuah. Kalau kita memperhatikan bahwa bangsa Israel di dalam perjalanan hidup mereka terus menjadi orang-orang yang gagal untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Sehingga di dalam kegagalan mereka, bahkan bait suci sendiri itu yang walaupun dibangun secara besar dan megah, Tuhan tidak sayangkan bait suci itu dan harus dihancurkan pada tahun 70 Masehi pada masa Jenderal Titus. Itu menjadi satu bukti bahwa karena bangsa Israel itu, umat Tuhan itu tidak menghasilkan buah, sehingga Tuhan marah dan menghakimi mereka. Tuhan marah dan menjas mereka, dan bahkan itu menjadi sebuah penghakiman Tuhan atas umatnya sendiri. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, Yesus pernah melihat sebuah pohon ara di Yerusalem, kemudian dia mendekatinya dengan sebuah harapan bahwa mungkin ada buahnya, dan kalau ada buahnya dia bisa berharap untuk bisa memakan, karena pada waktu itu dia sedang lapar. Namun ketika dia mendekati pohon ara itu, dia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu sekalipun daunnya itu lebat. Maka kata Yesus kepada pohon itu di ayat yang ke-14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi waktu Tuhan melihat buah pohon ara itu yang lebat dengan daunnya tetapi tidak ada buah, maka pada akhirnya pohon ara itu Tuhan menghakimi, Tuhan mengutuk, dan dikatakan bahwa pohon itu mati. Itu menjadi gambaran bagi hidup saya dan Bapak Ibu, menjadi sebuah gambaran bagi umat Tuhan bahwa kalau hidup kita tidak menghasilkan buah, maka suatu saat kita akan dihakimi oleh Tuhan, suatu saat kita akan diadili oleh Tuhan, suatu saat kita akan dihukum oleh Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi satu refleksi bagi kita, menjadi sebuah perenungan yang membawa kita untuk merenungkannya secara baik, dan marilah kita tetap semangat hidup menjadi orang Kristen dan tetap berjuang untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan harapkan dari saya dan Bapak Ibu sebagai umat Tuhan. Demikianlah renungan singkat ini Bapak Ibu. Kiranya kita ditolong untuk mengerti firman Tuhan, dan kita hidup di dalam firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbuah, menghasilkan buah, sehingga buah kita dapat dinikmati oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam, selamat pagi kita semua. Amin.